Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu. Adik-adik, pada minggu ini kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Jadi sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Meli. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai kebaktian kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan adik-adik sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan untuk beribadah hari Minggu kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan kesehatan yang Kau berikan Tuhan kepada masing-masing kami di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya kami bisa fokus untuk beribadah Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah Tuhan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo kakak-kakak dan teman-teman, hari ini akan berdoa akan menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Mari kita nyanyikan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, siapkan Alkitabnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah hati kami, pikiran kami yang akan mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dengan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Di minggu yang ke-13 setelah Trinitatis ini, kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang Kak Melin beri judul Aku Mau Menjadi Berkat. Dari ceritanya siapa tadi? Dari ceritanya Bapak Naaman. Nah, Kak Melin punya cerita. Ini adalah Bapak Naaman. Bapak Naaman ini seorang panglima. Ya, tadi diceritakan seorang panglima yang besar. Dia itu panglima dari kerajaan Aram. Dia sangat hebat karena dia bisa menjaga kerajaannya dengan baik. Tapi pada suatu hari Bapak Naaman ini sakit kusta adik-adik. Ya, kalau zaman sekarang sakit kusta itu seperti sakit COVID ya. Dia bisa menular. Nah, Bapak Naaman ini kesakitan. Dia menderita sakit kusta. Dia serasa panas, gak enak badan. Nah, seperti itu. Dia sudah pergi ke banyak sekali tabib-tabib, ke dokter untuk meminta obat, untuk minta disembuhkan. Ternyata tidak kunjung sembuh. Akhirnya ada seorang pelayan perempuan. Ya, kalau tadi kita baca, ada tawanan Israel yang dibawa untuk menjadi pelayan istrinya. Nah, ini dia gadisnya. Nah, waktu itu gadis ini bilang ke Bapak Naaman, "Pak, ada orang hebat, ada orang yang bisa menyembuhkan Bapak loh di Samaria. Namanya itu adalah Elisa." Tanpa berpikir panjang, si Naaman ini langsung pergi bersama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ketika sampai di sana, Naaman disuruh untuk mandi di sungai Yordan adik-adik. Mandi sampai 7 kali. Agar apa? Agar sembuh katanya si Elisa ini. Nah, sebenarnya si Naaman itu menolak. Karena buat apa sungai Yordan loh? Kotor, masih banyak sungai-sungai di negeriku yang jauh lebih bersih. Tapi karena bujukan dari teman-teman yang lain, akhirnya Bapak Naaman mau loh. Nah, di akhir ceritanya, si Elisa itu tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh Naaman. Karena bagi Elisa yang menyembuhkan Naaman bukanlah dia, melainkan Tuhan itu sendiri. Nah, dari cerita tadi adik-adik kita bisa banyak sekali mendapatkan pelajaran ya. Tadi Kak Mel sudah bilang apa? Aku mau menjadi berkat. Artinya aku yang kecil bisa menjadi berkat di tengah-tengah banyak masyarakat, terutama di tengah-tengah keluarga. Melalui cerita ini kita diajarkan untuk menjadi berkat ya adik-adik. Nah, kalau dalam cerita ini yang menjadi berkat siapa kira-kira?
Ya, seorang anak perempuan itu. Nah, dia yang kecil, dia yang asing bisa memberikan suatu saran kepada tuannya agar tuannya itu sembuh. Ini bukan suatu kebetulan ya, melainkan dia sudah menjadi pilihan Tuhan untuk menyampaikan kepada Naaman. Nah, berarti ini mengajarkan juga kepada kita bahwa kita yang kecil belum tentu kita tidak bisa memberikan saran, belum tentu kita tidak bisa memberikan pendapat. Kita bisa memberikan saran kita kepada banyak orang. Nah, Naaman pun kita bisa belajar dari Naaman. Dia yang sudah menjadi pemimpin, dengan rendah hatinya dia bisa menerima pendapat dari si pelayan itu tadi. Nah, begitu juga dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan ya melalui Elisa. Jadi Elisa bukanlah yang menyembuhkan, tapi dia sebagai perantara. Dia menjadi perantara Tuhan untuk menyembuhkan Naaman. Nah, kita bisa melihat bagaimana penyakit kusta yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun ternyata bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kalau si Elisa bisa memberikan mukjizat seperti itu melalui tangan Tuhan, maka mukjizat Tuhan yang langsung pada kita itu seperti apa? Banyak sekali ya adik-adik, disembuhkan dari sakit penyakit, terus diberi nafas kehidupan setiap bangun tidur, itu mukjizat. Diberi makan melalui orang tua, itu juga diberi mukjizat. Begitu juga di saat ini COVID yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, dengan yakin dan percaya jika adik-adik di rumah rajin berdoa, pasti akan segera sembuh dan kita bisa gereja kembali, bersekolah minggu kembali di gereja kita. Kita juga diajarkan untuk lebih peduli terhadap sesama ya adik-adik. Kita sesama kita yang kurang mampu, sesama kita yang membutuhkan pertolongan, misalnya ketika belajar bersama tidak bisa menjawab soal, nah kita bisa untuk membantunya. Menjadi peduli itu juga bukan hanya sesama teman, tapi sesama makhluk hidup. Pada tanaman disiram, ya, pada hewan disayang, nah pada lingkungan juga kalau ada sampah dibuang. Nah, tidak membuang-buang makanan juga itu bentuk dari kita peduli terhadap sesama kita, terhadap lingkungan, dan juga terhadap diri kita sendiri. Peduli terhadap diri kita sendiri harus diperbaiki. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik di rumah banyak belajar ya dari cerita Naaman ini, bahwa kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan menjadi anak yang nakal, harus menjadi anak yang baik. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah pasti bisa menjadi berkat. Kita pun bisa belajar dari Naaman bahwa menjadi seorang pemimpin yang berkuasa sekalipun harus memiliki sifat yang rendah hati dan juga tidak boleh sombong. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan telah memberkati kebaktian kami pada hari ini. Kami juga telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah firman yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah kami boleh menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi sekitar kami, bagi keluarga kami, terutama bagi-Mu ya Tuhan. Kami juga mau menjadi anak-anak yang peduli terhadap sesama kami, menjadi anak-anak yang baik, dan menjadi anak-anak yang selalu rendah hati dan tidak sombong Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka berada, berikan selalu kesehatan, kekuatan dalam segala pelayanan yang mereka berikan. Kami juga mau berdoa terkhusus untuk negara-Mu ini ya Bapa yang sedang sakit, semoga segera sembuh Tuhan, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lagi di gereja-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, biarkanlah kami selalu layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.